Orang yang memakan barang haram akan berpengaruh kepada dirinya. Orang yang sering makan barang haram akan berpengaruh kepada jiwanya. Ada pepatah mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau makananmu baik, maka kamu termasuk orang baik. Kalau makananmu tidak baik, maka kau termasuk orang yang tidak baik. Karena apa? Karena makanan akan mempengaruhi kepada diri kita, jiwa kita. Orang yang maaf sering mengkonsumsi barang yang haram, orang yang sering makan daging babi, di kepalanya selalu terngiang-ngiang babi, haram. Otaknya selalu mengajak kepada kemaksiatan saja, selalu ingin berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdampak kepada fisik. Contohnya sekarang yang lagi booming, berita di mana-mana, ada virus yang paling ditakuti di dunia ini, lebih ditakuti daripada virus-virus yang lain, yaitu virus corona. Muncul di mana? Muncul di daerah Wuhan, Cina, karena mereka sering mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka gemar menyantap sop kelelawar yang diharamkan oleh Allah. Mereka sering memakan sup ular, sup katak, sehingga timbul penyakit virus corona. Menakutkan, sampai-sampai pemerintah Arab Saudi kemarin jam 12 memberhentikan penerbangan umroh dari luar ke Arab Saudi. Terkantung-kantung ribuan jamaah di Bandara Soekarno-Hatta dari seluruh dunia tidak boleh masuk ke Arab Saudi karena takut terjangkit virus corona yang mematikan. Tidak kurang daripada 40 negara di dunia sudah terjangkit. Tidak kurang daripada 2.800 lebih orang mati karena virus ini. Cepat sekali orang kena virus, demam, terus batuk, pilek, tumbang dia mati. Di Cina banyak jutaan orang diisolasi, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Putus asa dia, tinggal menunggu kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terbebas, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada wabah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya kita supaya terhindar daripada penyebaran virus corona tersebut yang mematikan? Para dokter mengatakan supaya kita terhindar daripada penyakit tersebut, maka perbanyaklah cuci tangan. Itu sudah basi sebetulnya. Kita orang Islam 14 abad yang lalu sudah diajari oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cara berwudu. Bukan hanya tangan yang dicuci, tetapi mulut kita, hidung kita, telinga kita, kaki kita, muka kita, kepala kita, kita basuh, kita bersihkan 14 abad yang lalu. Maka untuk mencegah virus corona, perbanyak kita wudu minimal 5 kali sehari semalam untuk mengerjakan ibadah sholat. Yang kedua, untuk mencegah daripada penyakit virus corona ialah dengan menghindari mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah. Makanlah makanan yang halal saja, yang dibenarkan oleh syariat. Jangan pernah kita makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah saudara kita di Uighur, walaupun sama-sama di negeri Cina, tetapi tidak tertular oleh virus corona ini, karena mereka senantiasa wudu, mereka senantiasa memakan makanan yang halal. Yang ketiga, untuk menghindari wabah, musibah virus corona itu, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun, astagfirullahaladzim, dari segala dosa yang pernah kita lakukan, karena disadari atau tidak, dipercaya atau tidak, virus itu muncul setelah sesaat Presiden Cina Xi Jinping dalam parade militer memperingati 70 tahun kemerdekaan Cina. Dia mengatakan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang dapat mengguncang Cina. Sombong dia karena merasa militernya tangguh, sombong dia karena merasa ekonominya kuat. Dia lupa ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah datangkan pasukan yang hebat, tidak usah didatangkan senjata yang canggih, dikirim yang lemah saja, virus kecil, tapi ekonomi Cina sekarang terguncang.
militer. Negara Cina sekarang terguncang. Bukan hanya Cina, negara-negara yang terdampak pun itu menjadi was-was, takut akan terjadi masyarakatnya wabah yang mematikan tersebut. Kita dengar bahwa sebelum ini ada orang mempermasalahkan cadar. Sekarang Allah Subhanahu wa taala paksa mereka memakai masker yang mirip dengan cadar. Seharusnya kita menyadari bahwa banyak dosa yang kita lakukan. Kita banyak istighfar kepada Allah agar terhindar daripada wabah penyakit yang mematikan. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.